apapun yang kamu lakukan itu ya, hadirah fokusan di situ, itu kau seperti menyaksikan Tuhan. Akhirnya senang ngumpul nih istilah. Istilah dioper nih kancangnya ngomong nih istilahnya. Dudu meditasi itu dudu kesadaran. Nah, kan fokus, fokus itu dudu meditasi. Fokus itu ya bukan kesadaran, kan repot ya. Nah, istilah berbeda tapi kita nggak paham karep. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Ya, aku sering juga mendengarkan kata ini. Nek pertanyaan itu, enak dua pilihan kan? Urip itu ada dua pilihan sebenarnya. Kamu memilih tajrid atau asbab. Nah, kebanyakan teman-teman itu yang saya ketahui hampir kira-kira 60-70% itu mereka bertoriko itu pengennya tajrid. Pengen mlebu nang ngene kene iki. Saya paling tidak suka ketika membahas torekoh atau tasawuf itu ngomongnya asbab atau tajrid. Ini nek wis diomongne ngono iku malah mengikat pola pikir kita. Saya lebih senang bahwa potensi ilahiyah itu ditemukan, digali dengan semangat yang luar biasa. Paling dengan semangat yang luar biasa itu jenenge wong tenanan. Seharusnya orang bertasawuf itu orang yang tenanan dengan disiplin yang tinggi, bukan wong wis pokok ngene. Muncul ke kemampuannya malahan justru ya, dunia ya. Iya, memunculkan kemampuan itu ya dengan melawan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu terlena atau apa istilahnya. Ya, wis apa ana enggak, galilah potensi-potensi ilahiyah itu, bukan keluarkan, bagi dengan bagi untuk dirimu atau bagi dengan lingkungan. Syukur-syukur dibagi dengan sama yang Oke, berarti reformasi kesadaran. Ya bukan reformasi, sebenarnya memang begitu. Jadi yang sering saya dengar itu, aku pengen masuk toriko, pengen masuk nih wilayah tajrid. Gitu. Ya kan kayak gini, aku susah iki mungkin bertoriko iki dadine berlimpah kan. Materi lah maksudnya iki berhubungan dengan materi. Lungguh, wirid, zikir, duit teko dhewe. Halusinasi. Berarti pandangan kalau kita cinta Allah ya, pandangan ya. Kalau kita cinta Allah, mongko donya iku cedak karo awake dhewe. Secara finansial maksudnya. Piye menurut Mas Jiwan? Ya enggak ngomentari itu. Wah sithik wae dibuka apa-apa. Yang pasti yang saya katakan tadi makom asbab tajrid saya tidak pakai itu. Gali potensi ilahiyah, temukan perbendaharaan tersembunyi. Ya dengan sekuat tenaga itu jelas dengan semangat, dengan keyakinan, dengan disiplin. Tapi aku juga lebih seneng pendapat sing kayak ngono sih. Lebih iso dimaknai, dimengerti jelas lah daripada tajrid apa asbab iku. Jadi tujuannya neng kono kan semua ya kan tajrid itu kan term yang digunakan di mana apa ya? Kitab hikam kan. Nah, hikam itu hikmah. Teman-teman, itu bukan disiplin ilmu. Aslinya wis menemukan itu penemuan-penemuan Syekh Tajuddin atau Syekh Ibnu Athaillah. Penemuan itu kan sudah melalui penggali. Iya, melalui proses. Lalu disimpulkanlah ada makom begini, jangan dipakai oleh orang yang baru menjadi saleh. Maka saya tidak pernah bahas itu tajrid dan asbab, tidak pernah
saya tetap menggunakan bertorekoh ya sing tenanan dengan sisi. Padahal aslinya tajrid sama asbab itu adalah sebuah hikmah yang didapatkan ke depan dari menggali potensi itu mau. Nah aku enak ngono. Setelah kita menggali, ya wes ngono iku ngono. Artinya kan apa sih? Nah aku gambarnya sederhana. Tajrid itu kan nggak mungkin terlepas dari asbab sih. Tangan lama wong pengen tajrid tapi nggak melakukan sesuatu belas. Terus piye? Cara syariat awake piye? Tatanan caranya awak ini nek mau kan kesadaran melihat aku wae kudu fokus. Iya kan? Terus ndeleng kotoran kudu fokus, meripat ndeleng motorike jalan. Kan berjalan lah seasbab aja. Tapi ada sebab akibatnya. Kecuali selempong. Ah gitu ya. Tajrid. Kecuali wis gak enak daya wis gak difungsikan dayanya karena Allah. Iku sering ngono iku muncul. Dan aku dhewe bingung. Apa ya? Kadang-kadang sering kali ya aku dia berpikiran ngono sih. Pernah berpikiran ngono, bukan berarti aku nggak pernah berpikiran ngono. Oh ya enak ya, nek bertorikoh iki. Cuman dengan melakukan tata cara tertentu semuanya bisa tak nikmati ya. Ternyata nonsen. Ya maksudnya iki mau harus merubah cita-cita, merubah niat awal, nama lebih niat itu dirubah. Buang saja, tajrid asbab itu buang saja. Disiplin, tenanan, menggali potensi itu, nah ini kan baru hikmah sesuatu ya. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, lakukan apa yang sebisa kita lakukan dan pantas dilakukan. Ya pantas itu kan. Aku ya kelingan baik terus nek ngomong pantas. Ini tak hubungno karo iku ya. Tentang mudah-mudahan gak gak nyempal ya, gak adoh saka iki ya. Semedi kan ono semedi diam, kalau semedi gerak. Ya meditasi. Meditasi maksudnya. Meditasi itu kan ada meditasi diam sama meditasi gerak. Tapi katanya sing seorang bermeditasi sing diam itu engko spiritualnya lebih tinggi. Sedangkan sing gerak itu hanya kedonyan ngono. Piye ngono. Nah, itu kan ya, hanya pendapat saja. Hanya sebuah pendapat ya. Pendapat itu sama. Ya masalah kebenarannya kan perlu diuji. Nah, perlu diuji ya ditekani, dilakoni. Wong kan ya mesti enek menenge, enek obahe. Ana menenge ana obahe. Lha awake dhewe goleki meditasi sing rena-rena. Salat iku ya meditasi diam kita. Tapi maksudnya tetap di tempat walaupun ada gerakan-gerakan badan. Ada gerakan-gerakan badan itu sudah meditasi. Maka ketika sudah selesai melakukan sholat, maka bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Tuhan. Dan kalimat ini wis meditasimu spiritual wis ya, meditasimu aplikasi meditasi diamu dengan bertebaran di muka bumi. Itu nggak video yang lalu kan pernah dibahas itu meditasi gerak atau meditasi diam. Maksudnya AWD tidak pernah tidak meditasi. Arahnya fokus loh, kecuali orang-orang yang gerak. Ya dengan melakukan sesuatu dengan fokus itu juga meditasi. Menghadirkan Tuhan dalam setiap hal itu sebenarnya meditasi. Maka ketika engkau menghadirkan Tuhan dalam setiap hal, ada kehadiran dirimu dalam melakukan setiap hal, itu engkau akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang fasik atau mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Nah jenengan kan maksudnya meditasi diam itu kayak sing biasanya diomong ke suwung gitu. Suwung kayak ngene iku. Meditasi kosong. Atau berzikir sampai apa? Pokoknya sampai ke hati gitu. Ya sampai orang terpengaruh dengan apapun. Ya kesadaran itu melakukan apapun lah yang kamu lakukan. Dengan cara menghadirkan diri kita sendiri. Menghadirkan diri kita sendiri itu kalau menghadirkan Tuhan atau menyaksikan Tuhan di dalam segala hal. Istilahnya aja nih, urip nguripi kesadaran. Hampir podo karo kata-kata tapi kenalah diri sendiri ku mau. Kenalah diri maka engkau akan mengenal Allah kan ya. Kalau aplikasi ini kan kayak ngene iki. Awakmu fokus nih ngene penggawean iki podo karo sini. Kamu menyaksikan Tuhan. Nah ini luwih enak aja nih. Tapi kan berbeda nek berkata apa kenalilah dirimu sendiri sehingga kamu bisa mengenal Tuhan. Apa daya tangkape lu beda. Karo jihan sing ngomong mau kan beda. Lain maksudnya lain kan. Daya tangkape Tuhan sing ngendi, Allah sing ngendi. Mana arafan nafsu fakot arafan itu kan lagi dimakan gak akan masa. Lumayan kan sih bahasa. Lebih simpel nggak jelima. Apapun yang kamu lakukan itu lah. Hadirlah fokusan di situ. Itu sekarang engkau seperti menyaksikan Tuhan. Iya, lebih simpel nggak? Lebih sederhana. Saya lebih senang yang aplikatif daripada yang pakai istilah-istilah. Tapi kan lebih kekinian. Maksudnya sederhana bisa dicerna. Asik naik kekinian timbangannya masalah. Masalah kan ngomong istilah. Perlu berpikir akhirnya nek ngaplikasikannya itu apa? Ngaplikasikannya dari bahasan ya bahas ngono meneh. Iya. Anak kesulitan kadang kalau istilah. Iya kan iya. Ono istilah sing gak ngene. Di lain waktu ono sing istilah berbeda lagi. Akhirnya seneng ngumpul nih istilah. Istilah dioper nih kancane nih ngomong nih istilah nih. Dudu meditasi itu dudu kesadaran. Nah kan fokus ya. Fokus itu dudu meditasi. Fokus itu ya bukan kesadaran. Kan repot ya. Nah istilah berbeda tapi kita nggak paham karep. Saya kayak gini gimana paham karbe. Oh meditasi itu berarti ya salah satunya ya itu bagian dari kesadaran itu sendiri. Saya coba suwung itu ruwet suwung itu tuh meneng ya videonya nggak melakukan suwung. Istilah menang. Nek suwung nek umpamane ku istilah sampean aplikasikan ke bentuke sampean ngoten suwung niku napa? Sementara waktu di kalangan mereka kan suwung itu wong sing suwung itu sendiri apa itu perlu diperjelas. Suwung itu antara saya dan jenengan itu definisinya sudah sama atau belum? Nah ini perlu persepsi itu perlu dipersamakan dulu agar tahu cara mengaplikasikannya. Dan ketemu. Aku dewe raro. Makanya aku takon. Kalau menurut saya nggak usah dibahas. Lu suwung berarti. Karena ya nggak penting sebenarnya. Suwung itu, ini menurutku loh ya, ini menurut apa jenenge untuk sederhana. Nek Pak Bok ngomong ke suwung, sih dia ngomong ke mau suwung. Keakuan, maksudnya keakuan sing ogah-ogahan, males ndeleng kotoran macam-macam itu. Hadirnya Allah sing sarujuk antara mata rasa ini mau karo motorik ini mau ya suwung. Karena wis awake dhewe iso menikmati sesuatu. Nek tak pikir itu wong melakukan suwung itu tujuannya guru kepingin nikmat kok. Enak kan ya suwung dan ketemu Allah ya tangan lamun. Iya kan? Karena saat kita melakukan suwung itu pun nah itu nggak bisa nikmati. Entah kan ngorok
zikir sampai hilang ngoro, akhirnya muncul mimpi. Terus meditasi keturun, akhirnya muncul mimpi. Nah aku enaknya nih misalkan katakanlah sholat 5 waktu, meditasi suwung sambil bergerak, gerak indra kan, penglihatan, penciuman, pendengaran karo pangucap ya, coba jero. Iku akhirnya diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Ya itu suwung ya. Jadi gerak selaras antara hati, pikiran dan tubuh. Apa sing kita duweni di dalam diri kita itu bisa selaras no. Terus nemokno hikmah kenikmatan. Itu juga merupakan suwung. Pada akhirnya kita akan tahu ternyata ketika kita berbuat, melakukan sesuatu itu ternyata aplikatif dari rasa syukur kita. Aplikasi rasa syukur itu, kalau orang setiap apa yang dia lakukan itu sudah menjadi aplikasi rasa syukur. Mau jenenge syukur juga ngerasakno bahagia, seneng. Syukur itu mesti menerima. Syukur itu menerima sesuatu itu menyenangkan. Dengan bahagia. Menerima syukur itu tak bersyukur. Menerima sesuatu itu menyenangkan. Sementara yang Tuhan berikan kepada kita sudah semuanya berlimpah. Ketika kita lakukan sebuah perbuatan dari apa yang sudah Tuhan berikan, baik tangan, kesehatan, itu kalau kita sudah bisa merasakan bahwa itu yang kita lakukan adalah aplikasi dari rasa syukur, maka itu akan menjadi nikmat. Nah, ini sudah di puncak pengetahuan ma'rifat. Syukur. Aja takut lihat lah. Setiap yang kita lakukan sudah menjadi aplikasi syukur. Lain syakartum la azidanakum. Ketika lain syakartum la azidanakum, ketika engkau bersyukur maka akan aku tambahkan. Tambahkan nikmat itu rupanya kan macam-macam. Syukur itu pasti menggunakan sesuatu atau potensi Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, pula potensinya masih lengkap, ada akal, motor, indera, tubuh yang sehat, kuat. Nang ilmu ya cakra jangkep, masing-masing orang aktif. Ya. Enggak, kadang-kadang kan gini. Ketika orang mengatakan ilmu secara spiritual, terus ketika orang mengatakan ilmu secara kitab, itu kok kayaknya bersinggungan. Yang satu merasa apa? Iki sing bener. Terus yang satu lagi merasa ya iki sing bener. Iku apik iku. Urip kan? Nah, ya apik dah. Terus Ya, kan kenapa ada yang seperti itu? Ngono lho. Padahal nek Mas Jiwan mau ngomongan iso digaris lurus no, bahwa semuanya sama. Ketika kita berjalan dari motorik itu kok yang mendapatkan batin kan. Secara batin ya kok juga berjalan dengan lahiri. ya laku dohir oleh batin. Laku batin ya Iya kan. jalan terus. Selalu ngono kan. Tapi kan selama ini ono sing berlaku batin malah secara dohir berbeda. Koyo Sinkron gak berarti kan? Gak sinkron. lain kan gak sinkron. Padahal gak sehat kan? Padahal secara apa ya? Secara aku ngomongnya spiritual lah ya. Secara spiritual wong iku wis koyo mumpuni. Berbicara ning ini, berbicara ning ini. Tapi ketika dia turun ke bawah lagi kok berbeda. Semakin kempros semakin makrifat. Ada sih koyo ngono. Semakin kempros semakin makrifat. Tapi semakin bersih itu semakin syariat. Nek pendapat itu mau.
Ya terserah ini. Ada yang memilih begitu ya monggo kerso, mungkin untuk menutupi jati dirinya. Ini saya kemungkinan. Tapi kan iki dudu awake dhewe. Tapi contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita kan. Iya. Anak dhafatu minal iman, yang paling mudah itu cara pakai itu. Anak dhafatu minal iman, kebersihan itu menunjukkan keimanan seseorang atau tanda-tandanya wong iman iki seneng resik-resik. Termasuk ngresiki kopine kancane. Termasuk aku ngresiki rokokmu iki. Iya. Contoh entek rokok iki. Linting. Linting ini aman ning kene. Intinya itu jangan terjebak pada kalimat-kalimat yang jelimet. Sudah lakukan saja. Lakukan saja segala hal yang bisa kita lakukan dengan fokus itu sudah kesadaran. Syukur-syukur iso nampa, iso melakukan sesuatu itu dengan bahwa itu ada tanda syukur kita kepada Tuhan. Berarti orang bersyukur itu berarti sudah menerima pemberian Tuhan, menyaksikan pemberian Tuhan. Nah ini sudah syukur. Jadi yang bisa bagus ya Allah. Nah, awalnya ada melaku sebagai tanda syukur. Masuk. Jadi mau menjawab semua. Nyawang kabeh pemberian Tuhan ya. Terus bahasa kasarnya fa'ina matu'alu fasamawan. Kamu memandang itu semua. Rara ketemu Gusti Allah. Menerima pemberian Tuhan. Syukur tok iki. Simpel. Maka kebaikan akan terbuka dengan sendiri. Tambah-tambahnya nikmat nanti itu. Dan akan menjadi manfaat bagi lingkungan dengan bagi yang lain. Simpel hasilnya sebuah kesadaran. Ya mudah kan di sana. Ganjil-ganjil itu. Kira-kira sudah waktunya kita buat istilah lakukan saja. Spiritualnya dengan melakukan. Dengan melakukan akan terbuka dengan sendirinya. Pengetahuan baru akan terbuka dengan sendirinya. Terus nek hubungannya kan hubungannya dengan mau satu rumi iki kan mau sanjang bahwa angen-angen no sing dhuwur aja tanggung. Angen-angen yang tinggi sekali aja tanggung-tanggung. Itu menurut jenengan enak gak pengetahuan yang berhubungan dengan angen-angen? Padahal kan seringkali kita ojo terlalu dhuwur angen-angen gitu. Nek mbak-mbak ya sepuh-sepuh ya nek. Pernah sih gak sering pernah saya dengar. Kowe ojo angen-angen. Deleng cidokmu. Ngono kadang-kadang kan ya. Atau nek karo kanca kadang-kadang. Ojo terlalu Muluk-muluk. Tapi ki mau kan enak-enak sing kebalikannya. Sing aku seneng ya tanda kutip suka. Sing beda karo pemikiranku sing pernah tak rungokke teko wong itu. Ya mungkin iso gawe ndadekke awake dhewe melangkah kan lebih maju ya, dengan semangat sing iku mau. Angan-angan sing dhuwur kan keren. Itu sebenarnya berkaitan nanti dengan pembangunan mental. Bahwa potensi ilahiyah itu kon wates. Makanya ketika punya cita-cita, ngomong angan-angan tak anggap cita-cita Harapan ke depan. Cita-cita ya. Sing gede pisan. Iya, cita-cita hilang ya. Dincep nondek nyelunya hati. Karena dengan orang bercita-cita dincep nyelunya hatinya itu menjadi CPD semangat. Dan nggak ada cita-cita, urip semuanya lah. Bedakan
sikap mentalnya dua orang ini kan. Ini berkaitan dengan pembangunan mental. Masih sebuah Terengginase wongnya beda. Nah, semangatnya beda, terengginase beda. Wentengan karo gak beda. Ngene ae ya wis ngene nglokro wis. Gak nyapa-nyapa. Ngoman nglamun ae. Tapi kalau orang mencepno harapan kita itu tinggi, mencepno dengan tinggi, maka dia akan tinggi. Karena itu menjadi kekuatan. Apa yang tidak semestinya ya tidak dilakukan, apa yang semestinya akan dia lakukan. Dan orang bertasawuf, orang bertarika itu wajib mempunyai semangat yang tinggi ya, dengan cara mencepno. Termasuk wajib sugih mau ya. Iya. Semuanya kata wajib sugih. Oh, berpandangan ini wajib sugih ketujuan banget. Iya kan? Terbiasanya seperti itu. Tuhan itu maha kaya. Makanya wajib. Nah janji dulu sugih. Iya. Allah ya. Karena itu akan membangun mental kita. Mental sugih. Lambat. Mental sugih itu tidak selalu tercermin bahwa kita itu kaya. Nah, ini yang perlu disadari. Mental sugih itu gak emanan, seneng aweh-aweh. Tandane wong sugih seneng aweh-aweh. Apa aweh-aweh itu mesti kudu sugih secara harta benda. Nah, ketika kamu merasa kamu tidak mempunyai harta benda, harus nyapo, ngampuni rambi apa-apa. Maka yang bersedekah, memberikan, menginfakkan sesuatu pada orang ini bisa berupa harta benda, Berarti bisa berupa tenaga. sugih di sini nggak bisa dikatakan sebagai finansial. Semangat Apa saklak yang ini finansial, apa Mental. saklak yang mental. Karena cita-cita pengen sugih, menceknya itu hati, itu akan membangun mental. Masalah dhewe iku gak duwe secara finansial, tapi mental kita menjadi mental kaya. Mental kaya itu gak seneng diwehi wong, ya. Ya, seneng aweh-aweh. Senengnya aweh-aweh, walaupun yang aweh-aweh itu dalam bentuk tenaga. Kalau punya kita tenaga, Ilmu. entengan nolong wong, nah ilmu paling enggak itu paling tidak itu paling murah, gak nggak biaya tapi rotoannya senyum. Oh, dia paling angel. menampakkan senyum di setiap waktu. Tidak berbiaya tapi sulit. Ya kan jadi Nabi kan ngomong senyum itu sedekah. Nah, itu mental sugih kan ya. Berarti mental yang dibangun membangun mental. Iya. Ya, mental sugih dan sugih pasti. Ya kan. Tapi di sini kan nggak finansial ya kan. Orang jadi itu kaya secara finansial tapi tidak bermental kaya, terus pengen Tetap kere. ya kan. Berarti kan bukan finansialnya kan yang didapat dari situ. Sebuah kesadaran bukan untuk mengembangkan secara finansial kan. syukur nek pengen sugih dadi sugih tenanan, tapi mentalnya sudah terbentuk mental kaya. Berarti nek sugih mentalnya kere ya kere berarti. Ya, Tambah kurang terus. Berarti kan orang Jalan apapun akan ditempuh untuk menambah pundi-pundi kekayaan. ya berarti kan kurang. Ya, memang mental kere. Mentalnya. Mentalnya. Wongnya sugih secara Wongnya materi sugih. ini mentalnya kere. Untuk jadi korupsi barang. Berarti sini kesadaran itu membangun mental. Membangun mental itu berarti menghargai yang di dalam atau menghargai yang di luar. Apa njaba Ya teraplikasi kan, mental sing sugih itu teraplikasi seneng weh-weh. Bentuknya bisa macam-macam. Ya nek wong susah ya wes semangat.
nek wong merengut ya awake paling elek paling angel paling nggak apa jenenge paling nggak menggunakan biaya tapi paling sulit ya sebenarnya ndadekke ademe atine wong tapi kan ndadekke ademe atine wong apik ya cuman nek sing salah paham bro kapanane ngono aku butuh duit aku utang duit ya sing utang duit dikei senyuman terus diwehi nasihat dia berontak aku neng kene gak butuh nasihat aku pikir gini anak wong cerita kan iya benar wong dhewe iku merono butuh iki diutangi duit itu butuh nasihat mestinya baik di saya baru dinasihati mesti terima padahal berusaha semaksimal mungkin dewe tapi tetap sulit katanya sulit dilakukan ya sulit diterima katanya dikira ngenyek kesadaran yang fokus menghasilkan pembangunan mental yang tinggi tapi mental apa fokusnya mau itu fokus perkara secara finansial ukurannya butuh arsitek ya butuh tukang ya kayak gini kan salah satu arsitek dan tukang vibrasinya kan bisa membangun mental ya guru-guru itu kan vibrasinya bisa membangun mental cari ono sing ngomong Gusti Allah itu nyiptakno dunia wis wutuh ora ning jangkep jangkep tidak ada kekurangan apapun Dodotiro kumitir bedah ing pinggir tondo mono jrumatono kanggo sipu mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surao suraio Salam Blengon, harmoni bagi semesta.